katanya Fauzana dan Iyun nggak akan pernah ketemu Tom Liwafa, cuma bohong-bohong. Dulu difitnah dulu banget, katanya Roni sama Vika itu settingan. Saya dulu difitnah katanya bahwasanya kasus-kasus dulu itu ya. 3-0 saya katanya bandar judi. Ya nggak apa-apa, kalau misal orang-orang mau fitnah seperti itu silakan saja. Supirnya Vanessa Angel itu kan kami juga 2 tahun 10 bulan kita hidupi, kita ya diem. Dihina-hina saya juga diem. Ya. Difitnah-fitnah saya juga diem. Sekarang ini kan sudah era digital, era kolaborasi. Ya. Nanti saya nongkrong sama Mas Denny, saya dihina-hina sama fansnya Gilby. Nanti saya ngundangnya sama Gilga, dihina-hina sama fansnya DC. Tapi bukan fans saya, oknum yang ngejelek-jelekin saya. Saya sudah biasa difitnah-fitnah, dihina-hina, sudah biasa. Jadi kalau kemudian teman-teman tanya saya, prinsip berkawan adalah bagaimana kita saling bisa untuk memaafkan dan memaafkan. Ya, jadi saling memaafkan dan memanfaatkan, tapi dengan konteks yang positif. Prinsip berkawan. Saya dibentur-benturkan sama Pak Budi, padahal Pak Budi orang baik. Saya dibentur-benturkan sama Pak RT, padahal mungkin Pak RT mau sengkuni mau apa, saya nggak tahu. Pak RT soalnya nggak kontak saya. Saya dibentur-benturkan sama Gilga, saya dibentur-benturkan sama Mas Denny ya. Ya nggak apa-apa, ya bebas-bebas saja. Tapi prinsipnya saya sama orang-orang saya baik semua hubungannya. Saya ngundang-undangin musik Jawa, dianggap kita lupa sama musik Jakarta. Saya ngundang musik Minang, dipikir saya lupa sama musik Jawa. Tapi ya sudah biasa difitnah. Saya dari dulu udah ngomong, saya pengen memajukan industri kreatif, industri musisi, industri UMKM lewat pemerintahan. Pas saya maju dulu, dihina-hina katanya Tom Lee nggak akan jadi DPR RI. Ya udah nggak apa-apa, ternyata jadi. Saya dulu ya di Surabaya, karena PAN ini kan bukan partai yang besar-besar amat. Mungkin PAN kan tidak sebesar PDIP, Gerindra, PKB ya kan. Dianggapnya saya partai artis nasional, ya saya nggak apa-apa. Ya. Terus di ini PAN katanya partai joget-joget, ya nggak apa-apa. Dihina-hina nggak apa-apa, saya terima. Tapi kan Gusti mboten sare. Makanya ketika kemudian Pak Jokowi menyebut nama saya, kan teman-teman ada video tuh Pak Jokowi menyebut Tom Liwafa. Mungkin Pak Jokowi bisa jadi ajudannya dia melihat video-video saya, bisa jadi. Bisa jadi Pak Jokowi melihat video-video saya lewat ajudannya, akhirnya Pak Jokowi menyebut nama saya. Mungkin Pak Jokowi ngerasa bahwasanya ternyata yang dihina-hina nggak cuma beliau aja. Saya ini teman-teman ya, kalau sedikit bercerita. Saya ini orang kampung. Ya, rumah saya itu di Mojokerto ya. Saya bukan orang Surabaya teman-teman, saya itu orang Mojokerto. Saya itu berasal dari keluarga sederhana. Saya dulu MI Bustanul Ulum, Madrasah Ibtidaiyah. Ya. MI. SMP saya di SMP 2 Wiringanum. SMA saya di Taman Siswa. Bukanlah semua itu sekolah favorit, tidak ada sekolah favorit. Sampai kuliah saya ITAS. Saya ini orang Mojokerto, orang daerah. Rumah saya Mojokerto itu di Jetis. Samping saya sawah, belakang saya sawah, belakangnya juga ada kambing, ada sapi.
Saya nikah sama Mami Esti, orang biasa, dulunya pengamen. Itu semua ada fotonya. Saya gondrong ya kan. Katanya dulu itu Tom Liwafa bisa jadi apa? Kok mimpinya ketinggian? Jadi seakan-akan kok saya ini mimpinya dianggap gak masuk akal. Ya gak apa-apa, saya terima. Saya masuk partai tidak karena orang tua saya orang partai. Saya masuk partai waktu itu lewat Pak Zulhas. Karena saya menganggap Pak Zulhas orang baik. Ya. Jadi kalau misal kemudian teman-teman ada yang komen, Iyun itu orang katanya apa? Iyun itu dihina katanya, nanggap nanggap walang koyo ngene ae kok saem apa segala macam, itu kan dihina-hina. Walang, saya dulu kurus krempeng hitam. Ya. Saya dulu hitam kurus krempeng ya kan. Gondrong. Ya kan, itu makanya kan saya update. Foto saya yang di Senayan. Saya jelek, kurus, gondrong. Ya. Sekarang gimana? Ya. Semuanya itu kalau ada modalnya ya kelar. Sudah lah teman-teman. Nggak ada orang jelek, itu nggak ada. Yang ada itu adalah kita ini ya punya mohon maaf ya, kita ini punya uang lebih nggak? Uang lebih untuk mungkin beli skincare, uang lebih untuk kita itu naik mobil ya biar nggak kepanasan. Ya, itu kan variabel kita untuk glowing. Jadi orang jelek saya pikir nggak ada. Kalau ditanya, Mas Tom perawatannya di mana? Di Heslin Klinik. Apakah Mas Tom perawatan? Iya, saya perawatan 1 bulan sekali. Ya, karena Mami yang ngajak perawatan. Jadi kalau kemudian teman-teman itu berpikir bahwasanya kok mohon maaf kok jelek, bukan jelek bos, cuma uangnya aja yang kurang. Semua itu bisa dirubah, semua bisa dirubah ya, kulit muka bisa dirubah, kita mau coklat sawo mateng bisa dirubah. Kalau saya kan sawo mateng ya. Terus kemudian kalau kita punya uang lebih ya memang pakai parfum yang bagus. Makanya kan saya jual parfum juga. Parfum saya mungkin bukan parfum yang 10-20 ribuan, parfum saya 100 ribuan. Tapi kan saya juga paham bahwa bikin parfum harus yang bagus. Ini ada yang DM nih. Pi tangkap Andi DM 18. Teman-teman, kalau teman-teman lihat IG saya itu pernah nangkep orang yang berasal dari luar negeri. Press release. Tapi kalau saya pribadi nggak akan nangkep orang-orang Indonesia sendiri. Yang pertama memang saya tidak di dalam kapasitas ya, mungkin mereka punya anak istri atau apalah ya. Kalau dihina-hina ya udah biarkan. Pak Jokowi yang presiden aja nggak pernah menjarain orang, masa saya mau menjarain orang? Saya ini siapa? Jadi nggak perlu saya untuk memenjarakan orang, biarin aja. Saya waktu itu menjarakan orang karena itu orang yang merugikan UMKM. Semua UMKM ditipu sama dia. Kalau dijelek-jelekan ngapain kita masukin orang penjara? Ya. Jadi kan sebenarnya kan ini kita kan menuju bagaimana kemudian Mas Iyun itu bisa berdiri di atas kaki sendiri. Sekarang udah alhamdulillah ya teman-teman, ini berkat sobat ngarit semua. Kalau kemudian kita ngomong saya terkenal gara-gara sobat ngarit, iya. Saya terkenal gara-gara sobat ngarit, ya. Tapi buat teman-teman yang paham juga kepada kehidupan saya, ya teman-teman tahu bahwa kalau saya hidup kan bukan dari Deli Wafa. Ya, bukan dari Deli Wafa. Deli Wafa itu punyanya Mami, aktenya Deli Wafa. Akte pendirian Deli Wafa. Itu nggak ada loh nama saya. Deli Wafa itu punya Mami. Perusahaannya Mami Deli Wafa itu, bukan saya. Ya.
ada jauh lebih besar ya mata pencarian saya yang kayak saya nggak mungkin spill di sini. Dikira saya sombong. Ya. Kalau saya jualan parfum, saya jualan itu kan saya buat apa ya? Buat happy lah. Kan kita kadang-kadang kan temen DPR RI kok orangnya kok seakan-akan kayak gimana ya. Saya pengen menunjukkan bahwa DPR RI itu juga manusia, bisa juga banyol, bisa juga ngelucu, bisa juga foto-foto di pinggir jalan. Udahlah teman-teman, kita sama-sama. Ya. Kemarin anak saya ulang tahun, namanya Everin Deliwafa. Anak saya kemarin ulang tahun, itu kita habisnya itu nggak sampai 2 juta, cuma habis 1.600.000. Ya padahal sekelas, mohon maaf ya, sekelas kita nyelenggarain acara 1.600.000. Masih mewahan ulang tahunnya Anas jauh. Kenapa saya seperti itu? Leo anaknya masih umur 8 tahun kok. Udahlah, sederhana-sederhana saja. Nggak usah kita bikin-bikin sesuatu yang berlebihan kepada anak-anak kecil. Kadonya anak saya aja kemarin cuma habis berapa? 800.000. Beres. Jadi kita nggak perlu untuk kemudian kayak saling adu keren-kerenan hadiah pemberian. Udahlah, anak kecil ya udahlah, nggak usah terlalu dimanja-manja. Jadi kalau misal kemudian dulu ya saya ikuti kan banyak, termasuk kayak yaitu Mbak Epi, Mas Gilga itu kan dulu semua orang kan ngomong bahwa it's not gonna be happen, itu nggak akan terjadi. Nah Happy gak mungkin suka Gilga gak suka Gelpi. Bukti ini rapi tuh bolo. Bukti ini rapi. Buktinya nikah. Fauzana gak mungkin sama Iyun ya. Iyun itu ya teman-teman, Iyun itu dengan umurnya dia yang sekarang itu dia jauh lebih pintar daripada saya, ini fakta ya. Kalau kemudian kita pengalaman lebih banyak, ya pengalaman kita lebih banyak, tapi kalau kecerdasan Mas Iyun itu pintar. Jadi kalau misalnya kemudian teman-teman meragukan itu ya silahkan aja meragukan kan. Kalau yang meragukan kalian kan silahkan. Tapi kalau saya nggak ragu. Karena saya paham kalau Mas Yun itu mastermind. Apa itu mastermind? Mastermind itu adalah orang yang punya insting naluri dan punya sebuah pemikiran yang terorganisir. Ya. Jadi kalau kemudian teman-teman meragukan itu ya silahkan, tapi kalau saya nggak ragu, ya. Dan tentu saja ketika kemudian saya ditanya, Pi, Fauzana sama Iyun tahun 2024 nikah ya? Kan saya dari awal ngomong, saya nggak akan ngomong kalau nggak A1, enggak. Kalau 2024 saya pastikan enggak. Gitu loh. Tapi kalau ketemu kan udah, ya kan. Nanti kemudian Januari tanggal 4 ya kan ketemu. Saya lebih baik diem ataupun kemudian ngekat omongan daripada memberikan informasi yang nggak A1, teman-teman.